Jadi Yusuf Mansur itu maunya apa? Penyelesaian secara kekeluargaan beliau nggak mau, penyelesaian secara syariat melalui mubahalah beliau nggak mau, menyelesaikan secara pengadilan, secara hukum lewat pengadilan beliau juga nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat JBN, sahabat tim Task Force investasi batubara Jabal Nur yang digagas oleh Yusuf Mansur, yang pada awalnya beliau adalah kami anggap seorang ustadz, tapi belakangan kami sama sekali tidak memberikan penghormatan kepada beliau karena nggak pantas untuk dihormati, karena kelakuan-kelakuan beliau dan kata-kata beliau banyak kebohongannya, banyak janji-janji palsunya, dan banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan. Saya adalah ketua tim task force dari para korban investasi batubara yang digagas Yusuf Mansur atau Jam'an Nur Khatib Mansur tersebut. Kami yang berinvestasi atau memberikan dukungan pada Yusuf Mansur pada saat itu untuk membangun pesantren Al-Quran, Hafiz Al-Quran, Tahfiz Al-Quran. Kami diiming-imingi dengan profit atau keuntungan sebesar sekitar 12-14% dari setiap bisnis atau setiap transaksi penjualan batubara yang dilakukan oleh perusahaan waktu itu adalah perusahaan PT Adi Partner Perkasa, yang direktur utamanya adalah Adiansa, kemudian direktur marketingnya adalah direktur marketing adalah Farid Rimurta. Kemudian waktu itu Yusuf Mansur masih menjabat sebagai salah satu dari selain pemilik komisaris daripada PT Adi Partner Perkasa. Awalnya adalah Juli sekitar Februari 2000, tahunnya lupa, 2006 kalau nggak salah, 2009 beliau diundang ke Masjid Darussalam atas prakarsa dari keinginan beliau untuk bertemu dengan jamaah, untuk menawarkan konsep beliau untuk membangun pertambangan syariah dengan 50 hasil daripada keuntungan itu disumbangkan untuk membangun pondok pesantren Darul Quran, dan 14% itu untuk 50% dari 14% keuntungan transaksi penjualan batubara gitu. Sebagian lagi dipakai untuk manajemen pengelola yang merupakan mediator antara Yusuf Mansur dengan jamaah Darussalam dan jamaah Masjid Darussalam. Ada yang berinvestasi sebesar 100 juta, ada yang 200 juta, saya sendiri 500 juta, ada yang sampai 6,5 miliar dalam sekali investasi. Awal-awalnya bagus, kemudian macet, tapi setelah macet tidak ada
penjelasan tentang laporan keuangannya, kenapa macetnya, kemudian apa kelanjutannya. Hanya beliau itu menjanjikan bahwa uang modal dari masing-masing para investor itu akan dikembalikan dalam bentuk mungkin mencicil, karena beliau mengatakan tidak punya uang sebesar itu, tapi akan dilakukan secara mencicil. 1 tahun pertama dari 2009 sampai 2010 itu masih ada cicilan sebesar ya sekitar 500 juta per bulannya gitu. Dari total selama kurang lebih sekitar 1 tahun baru kembali kurang lebih 1 miliaran gitu. Jadi total semua investasi itu, dana itu sampai terakhir itu ada sekitar total 40 sampai 50 miliar. Yang kembali itu baru sekitar 1 miliar, sehingga masih ada sekitar 40-an miliar atau 45 miliar yang belum dikembalikan. Termasuk punya saya masih jauh daripada penyetoran yang lengkap, yang lunas gitu. Nah, berkaitan dengan waktu, Yusuf Mansur awal-awalnya itu kami para korban investasi beliau itu sebenarnya mau diam-diam saja, mau tidak berbicara di depan umum, di media massa. Karena apa? Karena ini masalah, kami menganggap waktu itu karena masih awal-awal, kami masih menganggap ini urusan umat Islam. Jangan sampai ketahuan oleh orang lain gitu. Nanti jelek-jeleknya yang kena umat Islam juga gitu. Tapi karena Yusuf Mansur sendiri banyak memberikan narasi-narasi yang kurang baik, kurang positif, merasa bahwa oh itu investasi batubara di Masjid Darussalam tidak ada tuh, saya tidak ada kaitannya dengan investasi batubara di Masjid Darussalam, dan seterusnya yang kebohongan-kebohongan yang dia bangun dengan narasi-narasi melalui tayangan-tayangan video-videonya beliau, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui yang lain-lain gitu. Maka akhirnya kami ingin mengklarifikasi duduk masalahnya. Bahkan beliau tuh berkoar-koar di luaran bahwa oh semuanya itu sudah dikembalikan, masalah itu sudah dikembalikan, bahkan satu orang ada yang dikembalikan sebanyak 23 miliar. Wah, padahal tidak ada satu orang pun yang investasinya 23 miliar. Nah, yang paling tinggi adalah 6,5 miliar. Itu paling tinggi. Kecuali kalau di luar Masjid Darussalam, di luar Masjid Darussalam. Jadi apa yang dibangun, narasi yang dibangun oleh Yusuf Mansur itu semuanya kebohongan untuk membenarkan dia, untuk membesarkan dirinya, untuk membesarkan programnya, untuk menyatakan bahwa aku tidak salah, merekalah yang salah. Saya sudah memenuhi segala kewajiban saya sebagai komisaris, kewajiban saya sebagai host daripada investasi batubara ini. Tetapi kalaupun ada kerugian-kerugian, ya mereka sendiri yang rugi, mereka sendiri yang salah. Karena saya sebenarnya banyak sekali sudah mengeluarkan uang untuk itu. Dia kurang lebih narasi-narasi yang dia bangun begitu. Maka kami tegaskan sekali lagi, masih banyak orang yang ditipu dia, yang korban investasi bodong batubara gagasan dia, yang sampai hari ini masih makan saja masih susah. Baju saja nggak bisa beli yang baru. Bahkan penyakitnya nggak sembuh. Bahkan hampir kehilangan nyawanya tanpa beliau sadari dan tanpa beliau mau tahu. Kami berkali-kali ingin menyelesaikan secara musyawarah, datang ke rumahnya, nggak pernah digubris, nggak pernah ditemui. Selalu beliau tuh punya alasan alibi untuk membenarkan dirinya dan menyalahkan kami sebagai korban investasi batubara gagasan beliau gitu. Bahkan terakhir kami datang ke sana satu rombongan, tapi
beliau sama sekali tidak menghargai kami, bahkan masuk rumah pun nggak boleh, mendekati rumahnya juga boleh, bahkan satpamnya itu orang-orangnya itu mengusir dalam tanda kutip gitu, mengusir kami dengan cara mereka itu dengan alasan bahwa udah aja kalau mau mengurus kita melalui pengadilan saja. Jadi mereka menantang seakan-akan mereka benar, seakan-akan mereka sudah punya backing yang cukup kuat, sedangkan mereka yakin bahwa mereka bakalan menang. Sampai hari ini beliau masih yakin bahwa beliau itu benar, beliau masih yakin bahwa beliau itu punya backing yang kuat, sehingga siapapun tidak ada yang bisa mengalahkan beliau di pengadilan. Sehingga di pengadilan atau pengacara-pengacaranya menantang, kalau mau menyelesaikan, kalau mau mengurus, kita lewat pengadilan saja. Padahal di pengadilan nggak pernah hadir. Kami penuhi keinginan beliau, kami ajak ke pengadilan, nggak pernah hadir. Bahkan kami ajak untuk kalau mereka itu memang mengatakan benar, kalau Yusuf Mansur itu merasa benar, ayo kita selesaikan secara Islam, kami tantang mereka untuk mubahalah. Mereka nggak akan berani. Pada hari hanya di mana kami itu undang beliau untuk hadir di mubahalah, tidak datang. Dan itu beberapa kali tidak datang. Jadi Yusuf Mansur itu maunya apa? Penyelesaian secara kekeluargaan beliau nggak mau. Penyelesaian secara syariat melalui mubahalah beliau nggak mau. Menyelesaikan secara pengadilan, secara hukum lewat pengadilan beliau juga nggak mau. Merasa paling benar. Tapi alhamdulillah Allah menunjukkan kebenarannya bahwa terakhir kali adalah keputusan pengadilan negeri Jakarta Selatan memenangkan kami dan mengalahkan Yusuf Mansur. Dan Yusuf Mansur diwajibkan, dituntut untuk memberikan ganti rugi sebanyak sekitar 1 miliar untuk investasi sebesar 80 juta. Padahal orang seperti saya yang 500 juta mesti harusnya sesuai dengan keputusan pengadilan Jakarta Pusat itu harus sekitar ya bisa 8 kali lipatnya gitu daripada 1 miliar tadi 8 miliar gitu. Yang lain yang 6,5 miliar berapa? Itu semua belum selesai. Belum selesai sekali lagi masalah investasi batu bara gagasan Yusuf Mansur yang melibatkan jamaah Masjid Darussalam kota wisata. Itu belum selesai dan pengadilan masih setiap saat bisa akan memanggil beliau, terserah beliau mau datang atau enggak, tapi kami akan maju terus sampai titik darah penghabisan, sampai betul-betul beliau mau tobat, mau berhenti dari jalan maksiat yang selama ini beliau tempuh, mau tidak lagi mengulangi berbagai macam penipuan-penipuan dengan berkedok investasi dan sebagainya. Tetapi harus kalau mau tobat harus kembalikan dulu kewajiban sesama hamba itu. Artinya modal investasi kami harus kembalikan sesuai dengan janji beliau seperti yang selama ini beliau nyatakan di mas-mas media atau di pertemuan-pertemuan yang pernah dulu kami lakukan gitu. Ya cukup. Mungkin terakhir sebagai penutup kesimpulan dan juga nasihat buat yang lain, biar yang lain itu ada peringatan gitu. Itu pelajaran dari yang Bapak alami. Satu hal ya, sebagai jamaah sekalian, jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah dan teman-teman sahabat kaum muslimin yang berbahagia. Kadang-kadang kita memang harus waspada dengan ajakan-ajakan orang yang menyandang nama baik, tapi belum tentu orangnya baik. Banyak ada ustadz meskipun menyandang nama baik, tapi dalam beberapa hal mungkin akan terlihat kurang baik. Maka harus hati-hati. Kalau ada ajakan-ajakan yang berbau keuangan, berbau investasi, berbau bisnis, berbau keuntungan yang menjanjikan, baik keuntungan dunia dan akhirat seperti yang beliau
pernah janjikan kepada kami, jangan pernah tertipu sebelum kenyataan itu nampak di depan mata, sebelum kenyataan itu ada testimoninya, ada buktinya, sekian banyak orang yang telah mengambil atau mendapatkan manfaat darinya. Kalau belum ada testimoni, kalau belum ada bukti orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari apa yang ditawarkan oleh beliau-beliau, jangan pernah mau. Karena ujung-ujungnya adalah penipuan dengan kedok agama, dengan kedok ayat Al-Quran, dengan kedok ustadz, dengan kedok nama-nama atau performa-performa yang meyakinkan untuk semata-mata mereka menguntungkan pribadi mereka masing-masing. Oleh karena itu, pertama saya mengusulkan, ayo Yusuf Mansur, kalau memang Anda ingin, kalau memang Anda itu berhati mulia, kalau memang Anda itu berbaik hati, kalau memang Anda itu ingin menyelesaikan masalah investasi JBN batubara yang secara tuntas, baik di dunia maupun di akhirat, mari kita sama-sama selesaikan secara musyawarah, secara adil, secara syariah, sesuai dengan hukum yang ada, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan etika yang dijalani oleh orang-orang yang benar dalam berbisnis. Maka kita harus selesaikan secara wajar, tidak hanya dengan janji-janji, tapi dengan kenyataan, dengan aksi, dengan keputusan, dengan tindakan nyata bahwa Anda harus keluarkan dana sesuai dengan hutang Anda untuk mengembalikan investasi batubara ini sampai tuntas, setuntas-tuntasnya. Karena di belakang Anda, para korban ini, ada yang sampai hari ini tidak bisa makan, ada yang susah makan, ada yang sakit-sakitan, ada yang punya hutang banyak gara-gara Anda. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau tidak dilakukan penyelesaian yang setuntas-tuntasnya di dunia ini, ingat bahwa di akhirat itu penyelesaian melalui mahkamah ilahi, mahkamah Allah itu akan jauh lebih berat dan lebih besar, dan siksanya akan lebih jahat dan lebih dahsyat daripada siksa yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan Yusuf Mansur mendengar apa yang saya katakan dan tergerak hatinya untuk segera menyelesaikan setuntas-tuntasnya. Jangan bergembira dengan mencalonkan menjadi anggota DPR, karena masih banyak masalah yang belum tuntas. Kalau saudara ingin menjadi anggota DPR, bersihkan dulu nama saudara, tuntaskan dulu masalah ini, baru Anda, Yusuf Mansur, bisa menjadi anggota DPR selayaknya orang-orang lain warga negara Indonesia. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Cukup.